Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya, serta semoga apa yang dikerjakan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya agar terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Di sini saya akan bercerita mengenai beberapa bangunan di Indonesia yang dikenal angker hingga membuat masyarakat enggan untuk masuk ke dalam ataupun melewatinya. Hal ini dikarenakan beragam cerita mistis, kejadian aneh ataupun legenda dari nenek moyang yang membuat bangunan itu tidak pernah disentuh dan dikunjungi. Tempat ini menjadi angker karena cerita atau kisah horor yang terdapat di dalamnya, di mana masyarakat percaya bahwa terdapat makhluk halus atau hal gaib yang menyeramkan lainnya yang berada di dalam. Cerita pertama kita ambil dari bangunan Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan bangunan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dari tanggal 27 Februari 1904 sampai dengan 1 Juli 1907. Bangunan ini didirikan untuk kantor pusat perusahaan kereta api swasta dan sebagai bukti awal sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, Lawang Sewu sering dijadikan lokasi syuting beberapa reality show misteri yang menampilkan penampakan makhluk gaib pada masa pendudukan Jepang. Lawang Sewu digunakan sebagai pangkalan utama Jepang di Semarang. Sementara itu, lorong bawah tanah di gedung B digunakan sebagai penjara di mana para tahanan disiksa secara brutal. Kemudian kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Ini mungkin alasan mengapa tempat itu masih angker. Kisah horor berikutnya yaitu bangunan Mall Klender. Nah, bangunan Mall Klender ini yang dimana tragedi kebakaran Mall Klender merupakan bagian dari kerusuhan pada Mei 1998 yang meruntuhkan rezim Soeharto pada 15 Mei 1998. Ratusan warga menjarah pusat pembelanjaan yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Itu karena diprovokasi oleh sekelompok krisis ekonomi yang melanda negara di penghujung dekade 90-an, memicu kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Terjadi penjarahan, pembantaian, dan pemerkosaan secara meluas. Satu kali pada tanggal 15 Mei 1998, saat itu ratusan penjara menyerbu Jogja Departemen Store atau dikenal dengan Mall Klender. Pada saat Mall Klender menjadi salah satu sasaran amukan dan penjarahan massa yang paling parah pada masa pergulingan pemerintahan Orde. Pada tahun 2000, pusat pembelanjaan ini telah dibangun kembali dan beroperasi dengan nama Klender Mall. Namun bangunan ini masih menyimpan trauma mendalam bagi masyarakat sekitar. Konon ada beberapa hantu dan angker di sekitar mall. Salah satunya adalah penumpang bus misterius yang sering naik bus di malam hari. Kemudian tak lama setelah bus melaju, penumpang tersebut menghilang sama. Dan bangunan angker selanjutnya yaitu Rumah Gurita. Rumah Gurita merupakan sebutan untuk sebuah rumah dengan arsitektur yang unik dan cukup aneh yang terletak di Kecamatan Sukajadi, Bandung. Sesuai dengan sebutannya, di bagian atas rumah ini terdapat sebuah dekorasi unik berupa gurita raksasa yang dipercaya warga sebagai simbol pusat pemujaan sesat atau gereja setan. Cat tembok yang sudah mulai banyak terkelupas dan juga beberapa bagian rumah yang sudah ditubuhi lumut menambahkan kesan menyeramkan bagi siapa saja yang melewatinya. Rumah tersebut ditambah lagi dengan kisah seram yang mulai muncul di permukaan setelah rumah ini banyak diekspos oleh orang-orang di media sosial. Pada tahun 2013, sebuah stasiun televisi mencoba mengungkap rumor tentang rumah angker di Bandung yang dikenal dengan Rumah Gurita. Sebelumnya, patung gurita raksasa yang berada di atas rumah itu sempat memunculkan kekaguman. Kabarnya, seseorang yang mengaku sebagai ex jamaah gereja setan melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa rumah itu sering
Dan itulah tadi beberapa bangunan angker yang berada di Indonesia yang saat ini masih meninggalkan cerita mistis dalam sejarahnya. Dan buat kalian yang pernah berkunjung atau melewatinya, silahkan komen di bawah dan ceritakan perasaan mistis yang seperti apa saat kalian melewati bangunan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga informasi yang singkat tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita. Dan jangan lupa like, komen,